Dua kapal kayu bermuatan ribuan karung bahan peledak ini masing-masing KM Citra Hidayat bermuatan 23 ton amonium nitrat yang dikemas dalam 298 karung ukuran 25 kg. Sementara kapal kedua yaitu KM Sumber Rezeki bermuatan 65 ton amonium nitrat yang dikemas dalam 2.600 karung. Dua kapal ini sama-sama berangkat dari daerah Sedili, negara Malaysia. Namun tujuan masing-masing kapal berbeda. Untuk KM Citra Hidayat hendak menuju Sumbawa dan dilakukan pencegahan di sekitar perairan Pulau Marapas sekitar pukul 10 malam oleh kapal patroli BC 8001. Sementara KM Sumber Rezeki diamankan di perairan Pejantan ketika hendak menuju Sulawesi. Kepala Seksi Penindakan dan Pencegahan Kanwil BC Karimun Agus mengatakan, kedua kapal ini merupakan hasil kerja dari intelijen yang sudah beberapa bulan ini mendapatkan informasi dan melakukan pengintaian. Dari pengakuan sementara anak buah kapal KM Sumber Rezeki, mereka sudah 2 kali membawa bahan peledak tersebut dari negara Malaysia menuju Indonesia. Saya harus turun ke laut untuk mengejar kapal yang membawa amonium nitrat ini. Jadi olah intelijen kita memang sudah kita olah beberapa minggu, sehingga saya perlu untuk turun ke laut mengejar kapal ini. Mas, dari rilis itu kan 2 kapal ini, Mas. Sama, Mas, ininya. Tujuan dan asal barang tujuannya dan tidak tujuannya sama. Jadi untuk yang Citra Hidayah itu tujuannya adalah Nusa Tenggara Barat sesuai dengan pengakuan ABK, dan yang Sumber Rezeki tujuannya ke Sulawesi. sumbernya sama, Mas? Sumbernya sama dari Sadeli. Ya. Kami tentu sesuai dengan tusi untuk melakukan kontrol di laut, tidak ada perpres pun kami selalu giat di laut untuk melakukan enforcement adanya penyeludupan dan tindak kejahatan yang lain yang berada di laut. Berapa orang ABK kapalnya? Berapa jumlah apanya? Jumlah Citra Hidayat itu ada 928 bags, 25 kilo masing-masing, dan yang Sumber Rezeki 2.600 bag, A 25 kilo. Sejauh ini udah ini, Mas, kita endus siapa yang order, Mas? Belum, Bu, itu tentu nanti dalam tingkat penyidikannya teman-teman penyidik ya. Oke, Bapak Kapolda Riau, Pak ya, dengan Direktorat Interkam, itu juga besok akan datang ke sini. Jadi ini adalah tugas bersama-sama. Dari sisi tindak pidana penyeludupan kita akan selesaikan, Pak. Tapi dari sisi kejahatan yang lain, misalnya mengganggu stabilitas keamanan, itu tentu bukan porsi kami, adalah porsi teman-teman di kepolisian. Agus juga mengatakan, untuk pelanggaran kepabeanan akan ditangani oleh BC Karimun. Namun untuk dugaan pelanggaran dan tindak kejahatan lainnya, BC Karimun bekerja sama dengan jajaran Polda Kepri. Untuk sementara, kedua kapal sudah ditarik ke Pelabuhan Ketapang BC Karimun menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik BC Karimun baru menetapkan 1 orang tersangka, yakni nahkoda kapal. Sementara siapa pemilik atau pengorder barang belum diketahui. Suhermita, Karimun TV.